Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita bersama-sama berhimpun di sekitar altar Tuhan untuk mengucap syukur. Dan Ekaristi menjadi puncak kita untuk mengucap syukur. Karena dari Ekaristi kita menimba kekuatan, dan melalui Ekaristi juga kita datang persembahkan seluruh karya hidup dan persembahan hidup kita bersama dengan Kristus. Sebagaimana hari ini kita merayakan peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus, sehingga ia yang menghayati relasi dengan Kristus dikaruniai stigmata, sebuah mujizat yang menjadi tanda karya Tuhan dan kasih-Nya yang nyata di tengah dunia ini. Semoga kita juga senantiasa menjalin relasi dan memelihara relasi kita dengan Kristus, sehingga hidup kita juga menjadi tanda kasih Tuhan di tengah keluarga kita, di tengah gereja, dan dimanapun kita berada. Pada perayaan suci ini, mari kita mohon kerahiman ilahi untuk keselamatan kekal Frater Hermanus Hiba HHK, pimpinan umum Kongregasi Hamba Kristus yang dipanggil Tuhan kemarin. Dan juga kita berdoa untuk keselamatan kekal bagi arwah Bapak Christopher Irwan Santoso yang telah dipanggil Tuhan 36 hari yang lalu. Juga kita mohon kerahiman ilahi untuk keselamatan kekal almarhum Tresyayanto yang telah dipanggil 57 hari yang lalu, dan almarhum Anna Maria 16 hari yang lalu. Juga kita mohon kiranya keluarga yang memohon intensi ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga mereka dan komunitas mereka hadir sebagai saksi kerahiman ilahi. Dan juga mereka mohon kiranya para imam yang menjadi bapa pengakuan dan pembimbing rohani senantiasa diberkati Tuhan. Pada perayaan ini juga kita bersama-sama bersyukur bersama dengan Geraldine yang telah mengalami kasih Tuhan selama 37 tahun. Mari kita pun masing-masing membawa intensi kita ke hadapan Tuhan, seraya kita menyiapkan hati kita, mohon pengampunan dari Tuhan untuk segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus
Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio imammu mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membaharui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur,
Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah ada yang pernah merasa cemas? Saya yakin, ya. Kita pernah mengalami kecemasan. Apalagi di masa pandemi ini. Ada banyak alasan dan ada banyak faktor yang menyebabkan kita menjadi cemas. Ketika COVID ini diumumkan, mulai menginfeksi warga negara Indonesia tanggal 10 Maret 2019, 11 hari kemudian saya mengambil penerbangan dari Jayapura ke Makassar ini. Itu penerbangan yang membuat saya sangat cemas. Pertama, seandainya di-cancel, berarti saya menjadi orang Papua. Karena tanggal 25 Maret, Papua di lockdown. Saya tanggal 21 terbang dari sana. Itu membuat saya cemas. Beberapa hari sebelum penerbangan itu, antara ya dan tidak, sudahlah ambil tiket saja. Begitu terbang, karena isu tentang COVID sangat menakutkan. Bukan hanya membuat cemas, tetapi orang menjadi bahkan parno. Di pesawat yang demikian besar ini, biasanya mengangkut 200-an penumpang, pada saat itu tidak lebih dari 30 orang. Dan semua dengan masker, ada pakai topi, pokoknya simpelnya seperti peti mati terbang. Di depan sepi, di belakang saya kanan kiri kosong, saya di bagian ekor itu tinggal mungkin tidak lebih dari 5 orang. Cemas. Dan ini kita alami sampai hari ini. Apalagi kalau yang punya di rumah orang-orang tua yang sudah punya komorbid dan seterusnya. Kita cemas, jangan sampai, jangan. Kecemasan seperti ini dialami juga oleh Herodes, tetapi bukan karena ada COVID, tapi dia terancam oleh kehadiran Yesus yang melakukan karya-karya yang menghebohkan.
Begitu banyak orang disembuhkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Membuat orang begitu terpesona dengan Yesus dan berbondong-bondong mengikut Yesus. Herodes sebagai seorang raja, dari sisi politis dia takut jangan sampai ada yang mengancam kedudukannya. Maka dia cemas. Dia mau bertemu dengan Yesus bukan karena dia mau diselamatkan, mengalami rahmat dan menikmati keselamatan, bukan. Karena dia terancam. Dia merasa kedudukannya sedang di ujung tanduk. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah motivasi Herodes untuk bertemu dengan Yesus. Lalu, apa yang menjadi motivasi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah hanya karena kewajiban? Ataukah karena merasa ada yang hilang kalau saya tidak ikut misa? Sudah adakah motivasi yang murni yang terus-menerus mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, terutama melalui Ekaristi, seperti yang dialami oleh Padre Pio? Ia dekat karena ia mencintai Yesus sebagai Sang Juru Selamatnya. Bagaimana dengan kita? Saya yakin yang hadir hari ini datang bukan karena cemas ya. Di rumah sudah bosan dan seterusnya. Ya, cemas juga di sini karena COVID tidak reda-reda. Tapi karena kita tahu kita tidak dapat menyelamatkan diri kita kecuali kita datang pada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan Ia menyelamatkan kita melalui pemberian hidupnya dalam Ekaristi Kudus ini. Mari kita bersyukur karena kerahimannya, karena kasihnya, yang membuka pintu keselamatan bagi kita yang datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Sehingga inilah yang mendorong kita terus-menerus semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin dekat dengan sesama untuk membawa mereka dekat pada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Penuh kerendahan hati membantu manusia. Ya Tuhan, bersihkanlah kesalahanku dan cucilah dosa-dosaku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, buatlah kami layak menerima buah-buah penebusan yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya Teresia Yanto, Anna Maria, Christopher Irwan Santoso, dan Frater Hermanus Hiba HHK.
Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Padre Pio, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi.
Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, diperkuat oleh perjamuan kudus ini, buatlah kami mampu mengikuti teladan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Semoga kami selalu dapat memuji dan memuliakan Dikau dengan kasih dan pengabdian kami secara tulus, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, komunitas dan keluarga-keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, saudara-saudari, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 700.